Oke, tadi itu perlengkapan dari fiber laser Atlas 1530L. Untuk unit perlengkapannya itu pertama ada control box, lalu ada chiller pastinya, sama stavol. Baik, halo Prinzi. Kali ini kita ada di segmen Mister Teknisi. Mister Teknisi, bagi informasi, beri solusi. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing mesin fiber laser. Iya, fiber laser. Bersama Mas Trisna. Nah, kita akan bongkar beberapa perlengkapan yang ada di mesin fiber laser ini. Oke, jadi mesin fiber laser ini berfungsi untuk memotong metal atau plat besi. Jadi hanya untuk memotong plat besi, tidak bisa untuk memotong bahan lunak seperti kayu, akrilik, dan lain sebagainya. Jadi khusus untuk memotong plat besi dan biasa digunakan untuk membuat pagar dan instalasi interior pada sebuah ruangan. Untuk yang pertama, ini kita ada unitnya. Coba bisa dijelaskan Mas Ritnya untuk unitnya ini. Ini unit mesinnya ya. Nah, ini masih dibungkus plastik supaya aman dari ekspedisi. Itu dari Cinanya seperti itu Mas Trisna ya? Iya, dari Cinanya sudah seperti ini. Kemudian ini apa ini Mas Trisna? Ini control box-nya. Nah, ini control box. Nah, kita lanjut lagi beberapa perlengkapan yang ada di mesin ini. Ya. Kemudian ini ada pendingin namanya chiller. Ada pendingin chiller. Kemudian Lalu ini stafolnya. nah, ini stavol. Selanjutnya ada unit yang terakhir ini. Lalu ini CPU, kabel power dan kabelan. Oke, baik. Untuk yang pertama kita bongkar dulu Mas Trisna. Iya, ini lagi dibongkar plastik-plastiknya dulu supaya enak dirakit. Ya, kita bongkar secara perlahan Mas Tris ya. Nah, ini Mas Trisnya dan beberapa tim operator yang ada di tempat customer membantu untuk unboxing mesin. Nah, ini dibuka dulu plastik-plastiknya, dibersihkan. Ya, dibersihkan, dibuka dulu semuanya. Jadi plastik ini sudah ada dari pengiriman di Cina ya. Di Cina sudah pengiriman menggunakan plastik karena ini sudah bahannya keras, jadi ketika masuk kontainer sudah aman Mas Trisna. Sudah pastinya aman. Ini plastiknya ini sudah SNI kalau di Indonesia ya. Nah, ini apa Mas Tris? Nah, ini untuk itu pembuangan sisa-sisa potongan. Nanti ini tempatnya di bawah. Cuma untuk sekarang ini belum bisa dipasang dulu. Nunggu dipasang kaki-kakinya dulu, pondasi kakinya. Oh, jadi tadi itu sebagai tempat pembuangan, tempat buang sisa potongan yang jatuh ke bawah gitu ya. Jadi masuknya ke tempat penampungan tadi. Iya, betul. Nah, selanjutnya ini apa tadi ini Mas? Ini lagi mau nurunkan control box-nya. Control box ini fungsinya untuk apa Mas? Ini controllernya, ini istilahnya itu mesinnya ya. Perintah-perintah masuk sini akhirnya ditransferkan ke mesinnya. Oh. Di situ ada nanti dipasang CPU. Nah, itu monitornya itu yang di atas itu. Nah, ini monitornya itu. Nah, di dalam sana ada apa aja Mas? Ada driver, motherboard, seperti itu. Driver XY untuk X aksis, Y aksis, Z aksis di situ semua. Oke. Sama power di situ semua. Nah, ini penampakan unitnya setelah dibersihkan, setelah dibuka ya. Oke, untuk area kerjanya ini berapa Mas? Ini 1,5 meter kali 3 meter.
Jadi area kerjanya 1,5 meter kali 3 kali 3 meter ya. Cukup Untuk ukuran triplek masih lebih. Biasanya kan plat-plat seukuran sama semua. untuk ukuran triplek plat sudah lebih ya. Iya, sudah lebih. Ini prosesnya dan Nah, ini headnya ya. itu headnya. Nah, ini apa ini bednya Headnya seperti gerigi gitu ya. seperti gerigi biar kalau cutting cepat lolos. Nah, selanjutnya ini apa Mas Tris? Ini chiller, ini pendingin untuk pendinginnya Pendingin dari untuk mesin. Jadi kalau ini misal nggak berfungsi, tenang aja, mesin nggak akan rusak karena ada protektornya. Jadi nggak bisa keluar laser, otomatis mati. Ya. Oh, jadi chiller ini berfungsi untuk mendinginkan Head, ya, head laser ya. head laser. Ya. Nah, seandainya chillernya ini mati atau tidak berfungsi, maka otomatis mesin tidak akan bisa berjalan. Saja. Jadi kemungkinan chillernya harus diganti atau Ya. airnya perlu ditambah gitu. Atau gimana Mas? Kalau rusak ya diperbaiki. Oke. Chiller. Kalau airnya kan bisa dikontrol, ada tabung kontrolnya. Kalau kurang bisa ditambahkan. Nah, kita letakkan di mana ini Mas? Ini chillernya ditaruh di belakang karena selang untuk chillernya itu tepatnya berada di belakang. Oke, selanjutnya ini setelah chiller kita ada perlengkapan yang kecil-kecil ini apa nih Mas? Ini CPU sama kabelan sama kabel USB, pokoknya perlengkapan untuk kontrol boxnya itu. Oh, perlengkapan dari control box yang Iya, tadi ya. nanti dimasukkan di dalam kontrol. Oke. Nah, di situ sudah terinstall aplikasi kok guys. Di dalam control CPU-nya. box-nya ya. Iya, dalam CPU-nya. Dalam CPU-nya sudah terinstall aplikasi bawaan dari mesin ya. Bawaan dari mesin yang sudah dipermanenkan. Oh, jadi tidak akan istilahnya expired atau apa gitu ya, Iya. aplikasinya ya. Bahannya ini apa Mas? Itu Stavol. Nah, ini Stafolnya besar sekali ya untuk stafol ini. Iya, Stavolnya. Nah, kita buka dulu packingannya. Packingan dari kayu ya Mas. Packingan dari kayu. Jadi aman. Ini Stavol satu pas, tapi dengan kapasitas besar, Kapasitasnya berapa Mas? 15.000. Stavol ini untuk menstabilkan arus listrik, Jadi stafolnya ini berkapasitas 15.000 1000 watt. watt. Berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik, Menstabilkan arus listrik. menstabilkan arus listrik. Untuk total daya yang dibutuhkan mesin fiber laser ini berapa ini Mas? Total semua sama chiller, sama stafolnya, terus buat hidupkan kontrol boxnya, plus fiber source-nya itu 7.000 watt. Untuk kebutuhan dayanya untuk mesin sendiri 7.000 watt, tapi kita harus sediakan lebih. Jadi kita sediakan itu 11.000 watt buat angkatan pertama, sama backup kalau ada voltase turun. Jadi yang harus disediakan itu 11.000 untuk rumahnya sendiri, daya 11.000 watt sama MCB 50 ampere. Menggunakan pas, Satu pas. semuanya menggunakan satu pas. Menggunakan satu pas. Untuk letaknya sendiri Untuk Stavol ini lebih baik di bawah panel ya. Nah, seperti itu nanti. jadi langsung Pokoknya nggak jauh-jauh dari panel. Oke, tadi itu perlengkapan dari fiber laser Atlas 1530L. Untuk unit perlengkapannya itu pertama ada control box, lalu ada chiller pastinya, sama Stavol. Nah, itu tadi beberapa perlengkapan dari mesin fiber laser ini.
Jika masih ada pertanyaan atau ada yang informasi yang kurang jelas, bisa komentar di bawah atau bisa hubungi nomor berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video The Prince selanjutnya di Mr. Technician. The Prince, buat usaha jadi mudah.